Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini. Salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Muslimin dan muslimat, wirausahawan, para karyawan, para pegawai, para mahasiswa, pelajar yang dirahmati Allah. Saat ini saya sedang di Masjid Uswatul Hasanah, Desa Tani Mulya, Bandung Barat, tempat para santri Cempakawangi berjamaah, sholat bersama, hafidz Al-Quran bersama. Berikut ini materi ketiga dari Bekerja dengan Iman dengan judul Komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita merangkum niat yang menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui surat Hajat, selanjutnya sebelum kita melakukan amalan yang kita sebutkan dalam niat tersebut, perlu kita pelajari beberapa hal penting. Bagaimana mengkomunikasikan pelaksanaan amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana mengkomunikasikan apabila terjadi permasalahan yang ingin kita diskusikan atau kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai komunikasi dengan Yang Maha Kuasa. Ketika ia melaksanakan salat, seorang hamba tengah bercakap mesra dan akrab dengan Tuhannya. Maksud hadis ini, salat sebagai amalan untuk bercakap mesra dan akrab, berkomunikasi mesra dan akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, fungsi salat selain sebagai ibadah dan menghindarkan kemungkaran, salat juga sebagai media komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, Rasulullah memberi petunjuk tentang bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita salat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, saya membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Untuk hambaku, apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujiku. Apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Ta'ala berfirman, hambaku mengulangi pujian untukku. Apabila hambaku membaca Maliki Yaumiddin, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim dan seterusnya sampai akhir surat, Allah Ta'ala berfirman, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai yang dia minta. Allah Ta'ala menyatakan demikian karena sesungguhnya dia dekat, sebagaimana firman-Nya di surat Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Pakar komunikasi Shannon and Weaver tahun 1949 menyatakan komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, media komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Signal media yang terbaik adalah pada malam hari, di mana distorsi dan gangguan jauh lebih kecil. Allah Ta'ala berfirman, 14 abad sebelum teori klasik dari pakar komunikasi yang tersebut tadi, telah disampaikan di dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil, ayat 6-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Agar komunikasi kita dengan Allah berjalan dengan baik dan mendapatkan respon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat tingkat keberhasilan komunikasi itu dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkat keberhasilan komunikasi dipengaruhi beberapa hal, antara lain frekuensi komunikasi. Semakin kita sering berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin besar kemungkinan kita diterima sholat kita, diijabah semua doa-doa kita. Sholat itu ada sholat wajib yang sudah disediakan Allah untuk berkomunikasi, 17 rakaat, kita tahu semua. Lalu ada 3 sholat utama, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat rawatib. Sholat tahajud mengikuti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat Al-Isra 79. Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Rasulullah menegaskan juga tentang salat tahajud ini, selalulah kalian melakukan salat malam, karena salat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian.
Dan sesungguhnya salat malam mendekatkan kepada Allah serta menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan dan menolak penyakit dari badan. Hadis riwayat Tirmizi. Salat sunnah yang kedua adalah salat duha pagi hari. Dalam hadis qudsi, Allah akan mencukupkan rezeki hamba-hambanya yang mengerjakan salat duha secara rutin. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu." Hadis riwayat Ahmad. Salat duha ini baik dikerjakan sebelum memulai bekerja agar kondisi badan segar karena wudhu, menghilangkan tekanan akibat macet di perjalanan, menghilangkan persoalan-persoalan, fokus pada pekerjaan. Salat sunnah yang ketiga adalah salat sunnah rawatib, salat sebelum atau sesudah salat fardu. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada salat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, dan 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh." Hadis riwayat Tirmizi. Jadi jumlah frekuensi rakaat salat setiap hari kita berkomunikasi dengan Allah: salat wajib 17, salat tahajud 11, salat duha 4, salat rawatib 12, jadi total 44 rakaat setiap hari kita bisa komunikasi dengan Allah. Faktor yang kedua adalah tepat waktu. Menunda-nunda salat berarti menunda-nunda komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholli sholata li waktiha, kerjakan salat tepat pada waktunya. Hadis riwayat Muslim. Faktor yang ketiga adalah dipenuhinya syarat komunikasi, yaitu rukun salat. Terdapat 17 rukun di dalam salat menurut mazhab Imam Syafi'i. Laksanakanlah secara tertib dan berurutan. Faktor yang keempat adalah ayat-ayat dibaca dengan benar, pelan, tidak diucapkan dalam hati, tapi dibaca pelan, sehingga kita bisa mendengar sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa tiada salat bagi orang yang tidak membaca surat pembukanya Al-Quran atau Al-Fatihah. Jadi bacalah secara benar, terutama Al-Fatihah. Faktor yang kelima adalah waktu dan tempat yang tepat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa." Dalam hadis lain dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, "Adapun di waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa padanya, karena pantas untuk dikabulkan doamu." Jadi waktu sujud rakaat terakhir itu waktu yang paling utama untuk berdoa. Faktor yang penting juga adalah dilakukan dengan kesadaran bahwa kita sedang berhadapan dengan Zat yang Maha Mulia, Pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirkan di depan kita. Ingat, kita sedang berkomunikasi dengannya. Jangan punya pikiran yang kemana-mana. Atasi bila terjadi distorsi atau gangguan. Jadi jangan mengikuti gangguan itu melantur kemana-mana pada saat sholat. Ini ada riwayat bahwa, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah hadir dalam salatku dan membuat bacaanku salah dan rancu." Rasulullah menjawab, "Itulah setan yang disebut kinzib. Apabila kamu merasakan kehadirannya, maka meludahlah ke kiri 3 kali dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pun melakukan hal itu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya." Ada faktor-faktor lain yang belum bisa disebutkan, barangkali bisa dipelajari lebih lanjut. Selanjutnya, kita menunggu respon atau jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa dan permohonan kita. Respon dan jawaban atas doa dan permohonan kita mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dikabulkan segera, bisa ditunda waktu yang tepat, atau tidak dikabulkan
diganti dengan yang lain yang lebih baik, atau tidak dikabulkan tapi itu untuk kebaikan kita. Apapun respon dan jawaban dari Allah, sangat perlu kita lakukan, yaitu satu, kita mesti berprasangka baik karena apapun adalah untuk kebaikan kita. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur atas jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah kita harus bisa mengenali atas respon dan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Bisa langsung dalam hati kita, bisa melalui orang lain, bisa tiba-tiba tanpa kita sadari. Ini adalah mutlak Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Apabila tidak atau belum ada respon dan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, lakukan evaluasi atas salat yang kita lakukan. Mungkin karena kita jarang sholat atau sering telat, atau bacaan kita salah, terutama Al-Fatihah, atau kurang khusyuk dan lain-lain. Kita mesti mengevaluasi. Yang salah adalah kita, maka perbaikilah segera. Marilah kita rangkum pembahasan komunikasi dengan Allah. Yang pertama, salat adalah media komunikasi hamba dengan Rabb-Nya. Yang kedua, saat terbaik untuk komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari. Oleh sebab itu, perbanyaklah ibadah pada malam hari. Yang ketiga, perlu ditingkatkan komunikasi dengan lebih sering, tepat waktu, memenuhi isyarat komunikasi, diucapkan dengan benar, fokus, dan menghilangkan gangguan. Yang keempat adalah berprasangka baik dan bersyukur atas apapun respon dan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bila belum ada jawaban, terus lakukan salat sambil evaluasi apakah ada kekurangan. Marilah kita tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.